Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku fillah, para keluarga Majelis Nurul Hikmah yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mewawancarai salah satu santri atau alumni Majelis Nurul Hikmah, yakni Ibunda Iza Ayu. Kita akan berbincang sedikit tentang majelis. Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kita akan berbincang sedikit di sini untuk supaya lebih mengenal dengan lembaga kita. Beliau ini mengenal majelis insya Allah mulai tahun 2013 ya Bu ya. Tentunya sudah banyak sekali cerita-cerita atau kebersamaan yang beliau alami bersama kami. Maka dari itu yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Ibu Iza tentang Majelis Nurul Hikmah ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal Majelis Nurul Hikmah, yang mana dari situlah merupakan awal perjalanan hijrah saya lebih dalam lagi mempelajari ilmu agama, terutama Al-Quran. Dan saya juga sebelumnya belum pernah sama sekali tahu ataupun kenal ya, karena walaupun satu desa, ketika itu saya juga sangat-sangat minim sekali untuk keluar rumah atau jarang sekali pergi-pergi ke beda RT atau beda apa, itu sangat jarang sekali. Dan alhamdulillahnya lagi ketika itu orang tua saya terutama ibu saya yang mengajak saya untuk mencari guru ngaji ketika itu. Kemudian saya tanya-tanya kepada ponakan saya, kamu ngaji di mana? Akhirnya saya dikasih tahu kalau ngajinya itu di situ. Lalu saya minta kontak ustazahnya ketika itu. Dan alhamdulillah mungkin sudah jalannya Allah, jadi saya dipertemukan dengan ustazah, akhirnya mengajar saya. Ketika itu masih privat, saya belum tahu kalau punya tempat ngaji atau majelis, itu saya belum tahu. Pertama kali itu saya mintanya privat, datang ke rumah. Kemudian privat ke rumah itu hanya sekali saja. Hari berikutnya malah saya dan ibu saya yang pergi ke majelis, dan alhamdulillah kenal sampai sekarang. Dan dari situ saya belajar Al-Quran itu mulai dari bil kolam 1 sampai 4, kemudian juz amma, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai bisa merasakan yang namanya khatam Quran. Alhamdulillah, belajar bacanya juga sudah bisa memahami ilmu-ilmunya seperti ilmu tajwid, terus pokoknya dasar-dasar yang di Al-Quran, sampai bisa memahami sedikit-sedikit maknanya ya dari Majelis Nurul Hikmah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kemudian panjenengan kan sudah lama membersamai kami dalam berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan wali santri ataupun kegiatan santri. Kira-kira ada momentum apa yang paling berkesan yang tidak bisa terlupakan bersama kami? Yang tidak bisa saya lupakan ketika itu momentum pembelajaran di luar majelis ya. Karena ketika itu saya juga mengajak ibu saya, jadi kenangannya itu nggak bisa hilang sampai sekarang, karena beliaunya juga sudah almarhum. Jadi saya ingat betul waktu mengajak anak-anak
untuk berreligi. Ketika itu ada momen-momen yang sangat ya mengharukan, membahagiakan, mengajak anak-anak santri-santri untuk belajar di luar, itu ternyata ya sangat menyenangkan, juga mengharukan sekali. Kenangan-kenangan itu nggak bisa dilupakan dengan begitu saja, termasuk Fasilitasnya masih minim ya. iya, padahal ketika itu kita itu seadanya, tapi kita bisa membawa anak-anak itu untuk berbahagia di luar, kemudian tidak merasa jenuh hanya di majelis saja. Itu yang membuat saya paling berkesan. Dan di samping itu juga anak-anak itu nggak seperti santri-santri pada umumnya. Mereka itu sangat tawadhu, walaupun di luar itu sangat tawadhu sekali, sangat menghormati sekali, juga menerima apa adanya kita yang seperti itu, ya tetap bahagia seperti itu ketika itu. Alhamdulillah. Kemudian kalau dilihat sampai saat ini dari keluarga Bu Iza, mulai dari Bu Iza sendiri, kemudian putrinya juga mengaji di majelis yang sekarang sudah di pondok, sampai saat ini cucunya pun juga menimba ilmu di majelis. Kira-kira bagaimana pandangan dari kualitas ajar atau kualitas didik dari para santri-santri, khususnya keluarganya Bu Iza sendiri, yang didapatkan kira-kira apa? Bagaimana? Yang menjadikan saya itu memilih Majelis Nurul Hikmah itu karena pertama saya terkesan dengan mutunya itu tidak mencetak generasi yang lain selain Al-Quran. Dan untuk mencetak generasi Al-Quran itu bukan kita semata-mata hanya belajar di sini, tapi kita diperbaiki dulu akhlaknya. Itu yang membuat saya terkesan. Karena kalau kita tidak diperbaiki dulu akhlaknya, belajar pun juga nggak bisa langsung bisa. Tanpa akhlak yang baik itu nggak bisa. Nah, dari dulu itu saya menekankan kepada anak saya, kepada ponakan-ponakan saya, kenapa harus memilih Nurul Hikmah, ya karena ustazahnya itu menurut saya sebelum memulai belajar Al-Quran itu yang sangat ditekankan sekali itu adalah akhlaknya, dan kualitas itulah yang saya cari, yang saya pilih untuk keluarga saya dan anak-anak saya, seperti itu. Ya, karena adab di atas ilmu ya. Sebelum berilmu harus beradab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk biaya yang yang ada di majelis ini, kira-kira tanggapan Bu Iza bagaimana? Mahalkah? Terlalu tinggikah? Atau dengan kualitas yang hasil yang seperti itu tadi, dengan adanya biaya yang segini, bagaimana menurut Bu Iza? Untuk masalah biaya, saya rasa Majelis Nurul Hikmah itu udah yang paling minimalis. Paling minimalis itu ya Majelis Nurul Hikmah. Karena apa? Karena sepengalaman saya nggak ada yang di bawah Majelis Nurul Hikmah, itu nggak ada. Majelis Nurul Hikmah ini sangat-sangat minim sekali terhadap biaya. Dan kalau dibilang sesuai dengan kualitas, itu malah kualitasnya itu sangat bagus sekali dibanding biayanya. Kita ini malah merasa malu. Saya pribadi itu merasa malu. Merasa malunya apa? Karena dengan kualitas yang sebegitunya, saya ini cuma dimintai biaya yang sangat-sangat minim. Kalau dulu zaman saya itu cuma 15.000, Bu. Nggak tahu ya sekarang berapa. Kalau dulu 15.000 itu saya rasa itu untuk apa? Apa ya, nggak kurang. Terus ustazahnya itu dapat apa? Itu saya terpikirkan untuk itu. Makanya dengan biaya segitu itu saya nggak expect, Bu. Nggak expect kalau akan menghasilkan anak-anak saya itu bisa baca Quran, sampai dapat dasar masuk pesantren itu yang bagus. Itu nggak expect sama sekali dengan biaya 15.000. Makanya kalau sekarang itu mungkin nggak tahu berapa ya biayanya sekarang,
saya rasa mungkin sangat minim sekali, walaupun tinggi mungkin nggak seberapa tinggi dibanding kualitas yang didapatkan anak-anak di Majelis Nurul Hikmah. Dan kita itu sebagai orang tua juga untuk biaya tidak perlu menekankan atau mengurangi, istilahnya mengurangi. Kalau bisa gitu kita harus support, karena untuk biaya agama, biaya belajar agama itu kalau kita tidak support itu sangat rugi sekali, karena yang dibawa anak-anak untuk masa depan itu adalah dasar-dasar agama, termasuk iman dan takwa. Itu biar belajarnya dari sini. Jadi kalau mengeluarkan biaya besar pun itu saya rasa tidak akan rugi, tidak akan menyesal di kemudian hari, seperti itu. Ya, memang di majelis ini salah satunya adalah sistem yang kami pakai adalah sistem pesantren, dan fasal-fasal ilmunya pun juga ilmu dari dasar pesantren, sehingga ketika anak-anak kami, santri-santri kami melanjutkan ke pondok pesantren, mereka itu sudah punya bekal ilmu-ilmu dasar yang ada di pesantren. Mereka sudah tahu karena sudah terbiasa diajarkan di majelis kami. Dan untuk hasilnya, kami daripada banyak janji, lebih baik dirasakan sendiri bagaimana hasil atau kualitas didik dari majelis kita. Kemudian Bu Iza, kira-kira harapannya bagaimana untuk majelis ke depannya? Kalau sekarang kan gurunya sudah mulai bertambah ya, jadi untuk biaya ya insya Allah masih di bawah 50.000, masih segitu. Insya Allah itu tidak memberatkan ya. Untuk harapan ke depannya Bu Iza bagaimana di majelis? Harapan ke depannya untuk Majelis Nurul Hikmah, harapan saya semoga Majelis Nurul Hikmah bisa lebih besar lagi. Dalam arti lebih besar itu lebih berkembang lagi menjadi majelis yang amanah terutama, dan menjadikan santri-santri yang aktif, yang proaktif juga menjadi satu keluarga yang bisa bisa menjadi contoh di masyarakat nantinya, mendidik generasi-generasi muda yang nantinya menjadi contoh di masyarakat, yang bisa menjadi pemimpin di masyarakat, memiliki sifat tawadhu, juga bisa mengembangkan diri, aktif dalam bermasyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat lebih baik, seperti itu. Terus untuk kegiatan-kegiatan Majelis Nurul Hikmah semoga kedepannya bertambah lagi dan bertambah terus demi kelancaran belajar dan demi memberi pengalaman yang lebih untuk santri-santri dan juga guru-gurunya juga, karena sekarang saya melihat Majelis Nurul Hikmah sudah sangat berkembang, jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi yang bisa memacu anak-anak atau santri untuk aktif, bukan hanya dalam belajar Al-Quran, tapi juga untuk yang lainnya, semisal cara bersosialisasi terhadap masyarakat dan sebagainya, seperti itu. Dan semoga Majelis Nurul Hikmah tetap menjadi majelis yang memiliki khas tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri, yaitu tetap menjadi Majelis Nurul Hikmah yang berdiri sendiri tanpa berharap pada lembaga-lembaga lain atau apapun itu, tetap berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan dan selalu bergotong royong untuk menciptakan kegiatan-kegiatan di Majelis Nurul Hikmah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iza atas waktunya. Sekian dari kami, sedikit bincang-bincang kita, semoga menjadi sebuah gambaran bagi para wali santri, para orang tua yang hendak menitipkan putra-putrinya di majelis kami. Semoga ilmu pagi ini bermanfaat.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.